Yang sahabat itu sih, penggunaan rock wool bekas masih dimungkinkan. Kita akan melakukan percobaan seperti ini. Di sini saya memiliki bahan rock wool bekas yang masih dalam bentuk agak bagus. Lalu ada rock wool bekas tidak dipakai karena dia kondisinya seperti ini, bubuk, tidak kotak. Lalu ada busa juga, dan ada rock wool dalam kondisi sudah terpotong-potong seperti ini. Lalu saya bentuk untuk kemudian bisa membentuk seperti ini adalah dengan cara menggabungkannya. Ini tidak kering, masih setengah basah. Nah, seperti ini, dan nanti akan kita gunakan. Kita akan melihat keefektifan rock wool bekas ini, apakah masih bisa dipakai atau tidak. Pada penggunaan rock wool bekas ini, saya melakukan sistem pembibitan dengan cara menggunakan kain flanel di bagian bawah dari wadah pembibitan, lalu menggunakan wadah seperti ini. Nanti akan saya isi air, kemudian terlihat seperti ini, ada jarak antara air dengan flanel seperti ini ya, sekitar setengah senti, karena memang jarak ini tidak terlalu tinggi ya. Lalu kita taruh ya begitu, kita mulai basahi rock woolnya. Sistem seperti ini, kelebihan air akan sangat mudah dikontrol. Sekarang kita tinggal menanamkan pakcoynya. Sudah kita isikan semua ke bagian-bagian rock wool bekas ini, sudah penuh. Lalu kita tempatkan pada tempat yang teduh, yang tidak terkena cahaya matahari. Selanjutnya, ide untuk menanam sisa pakcoy. Tanaman hidroponik saya yang tumbuhnya kerdil di antara tanaman lain yang sudah besar, yang dia masa penanamannya sama, nutrisi, sehingganya kita harus menggantikannya dengan tanaman lain. Nah, bekas kita ambil dari tanaman-tanaman kerdil itu, nah sangat bagus ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk bibit pakcoy. Seperti apa prosesnya? Kita hanya akan menanamkan satu biji pakcoy ke dalam, dan kita memisahkannya. Selanjutnya, lalu apakah perlu ini dikeluarkan dari wadah kemudian mengambil kembali flanelnya? Tidak ya, langsung saja kita lakukan, sudah ideal. Hanya perlakuannya ini tidak kita masukkan langsung ke instalasi hidroponik, hanya akan kita buat seperti ini sampai dia kemudian berumur cukup untuk ditaruh ke instalasi hidroponik yang ada. Seperti ini sudah diisi dengan bibit pakcoy seperti ini dalam bentuk dekatnya. Oke, akan saya simpan. Kondisi pakcoy kita setelah 1 hari didiamkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung ya. Kita sudah lihat spot-spot putih di sana, Masya Allah. Kemungkinan ini selain karena kondisi bibitnya sangat bagus, sehingganya menghasilkan, walaupun hanya rock wool bekas, tapi menghasilkan spot di hari pertama yang sangat-sangat subur kelihatannya ya, seperti ini. Oke, kita lanjut, kita siram, kita spray sedikit, besok kita update lagi. Saya spray dengan air biasa saja, hanya untuk menjaga kadar airnya. Ya, ini hari kedua setelah penanaman, kondisinya sangat bagus,
kecuali yang pada bagian busa tidak tumbuh ya, karena memang serapan air di busa agak berbeda dengan kalau rockwool, meskipun rockwoolnya adalah rockwool bekas ya. Tanaman yang kerdil ini juga sudah bagus pertumbuhannya, Masya Allah. Hari kedua, Alhamdulillah. Seperti ini kondisi tanaman kita di rockwool yang adalah bekas pakai ya, Masya Allah. Ini bibitnya sangat-sangat bagus, sehingga pada malam kedua, hari ketiga dia sudah sangat-sangat bagus nih, merata tumbuhnya ya. Insya Allah sampai nanti harus dipindahkan, kita kondisinya akan baik-baik saja. Ini untuk yang busa akan saya buang saja karena memang tidak terlihat ada pertumbuhan. Oke, sahabat tani A2Z yang disayang oleh Allah, begini kondisi tanaman pakcoy saya di hari keempat pada media rockwool bekas ya. Bagus sekali ya, kondisinya rata, Alhamdulillah. Mungkin 2 hari lagi akan bisa dipindahkan ke instalasi. Dia kondisi hari kelima membibitkan pakcoy ya, Alhamdulillah. Oke, berhasil semua, Insya Allah. Kalau sudah ada daun keempat, nanti kita akan pindahkan ke instalasi. Selamat pagi sahabat A2Z yang disayang oleh Allah. Hari ini adalah hari kelima, sudah ada daun ketiga dan kondisi sangat subur, sehingga saya akan memindahkan ini ke instalasi. Seperti apa persiapannya, yuk cus kita lihat ya. Ini dengan menggunakan rockwool bekas, kondisinya sangat bagus. Rockwool bekas sahabat A2Z di rumah jangan dibuang, habis panen bisa disisihkan, dibereskan ya, lalu kita pakai dengan cara seperti ini. Oke, ini adalah air tampungan air hujan. Tiba saatnya kita mencampurkan AB mix ke dalamnya. Kita mulai dengan yang A terlebih dahulu pada 200, pada angka 200. Ya, larutan A pada angka 200. Oke, kita campurkan A 200. Lalu setelah kita campurkan juga dengan B 200. B 200, hanya saja karena ada gumpalan cairan di dalamnya, kita boleh menggunakan saringan saat pencampuran. Oke, B 200 seperti itu. Kita campurkan juga. Sekarang kita ukur berapa nilai dari campuran ini. Pekatannya sekarang ada di ppm berapa ya, coba kita coba. Ember ini adalah ember bermuatan 20 liter. Oke, kita lihat nilai angkanya setelah diaduk. Bismillahirrahmanirrahim, ada di 646, masih sedikit kurang dari nilai 800 ppm ya. Oke, kita tambahkan sedikit lagi. Oke, kita cukupkan di 795. Setelah ada di angka 795 ppm, tadi kita akan mulai mengisikan ke media. Akan saya isikan dulu saja ya. Kita sudah mulai pada pengisian. Kedalamannya hanya setengahnya. Lalu kita mulai pengisian dengan plannya. Ini ada plannya dalam kondisi bagus ya, bagus sekali. Oke, nah, tanaman kita yang sudah kita taruh di
media. Tema video ini adalah tentang bagaimana menggunakan rock wool yang adalah bekas panen untuk kemudian bisa dipakai lagi sebagai media dan tetap efektif seperti ini. Seperti yang sudah saya sebutkan, ini adalah hasil penanaman bibit pakcoy dengan media rock wool bekas saya panen caisin seperti pada video sebelumnya, kemudian saya rontokkan dan saya jadikan media kembali agar tidak terbuang percuma, karena harganya juga cukup lumayan ya. Seperti ini kondisi tanaman yang sudah dipindahkan ke media ya. Jadi kesimpulannya, percobaan kita berhasil ya untuk menggunakan bahan bekas, yaitu bekas wadah jamu dari supermarket ya, kemudian dipergunakan sebagai media, karena ternyata masih banyak klien kita yang belum punya tempat untuk media untuk menanamnya ya. Jadi saya menggunakan ini, juga menggunakan ini ya, menggunakan bagian bekas, dan pastikan bagian bekasnya bagian tutup dalamnya tidak dibuang agar dia tidak mengeluarkan cairan nutrisi yang akan membuat jadi pemborosan. Oke, seperti ini ya. Kita tinggal mengisi dengan tanaman. Lanjut ya. Lanjut, selesaikan. Hati-hati. Oke. Tempatkan di tengah ya. Kondisi seperti ini biasanya saya jepit ya, saya jepit dengan rock wool bekas ini, lalu saya tanamkan di media seperti ini. Lanjut, tinggal sisa satu yang kerdil saya tidak mau pakai, khawatir gagal. Oke, seperti ini ya. Berakhir sudah video kita sudah berhasil menanam bibit pakcoy pada media pembibitan rock wool bekas seperti ini ya. Demikian sahabat E2Z, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk menggunakan barang-barang bekas, baik dalam bentuk rock woolnya, tempat minyak ataupun tempat jambu seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, maupun aqua bekas dan lain sebagainya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.